Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak pada mata pelajaran prakarya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengolahan bahan serat dan proses produksi kerajinan bahan serat. Jadi, serat harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar dapat dijadikan bahan atau tekstil, baru kemudian bisa diolah sebagai produk kerajinan. Adapun tahapan pengolahan bahan serat, yang pertama adalah pemintalan benang. Selanjutnya adalah penggulungan benang, kemudian pencelupan warna, dan yang terakhir adalah penenunan menjadi kain. Masing-masing tahapan pengolahan akan saya jelaskan secara singkat pada slide berikut ini. Pemintalan benang. Apa itu memintal? Memintal atau pemintalan benang merupakan proses pembuatan benang dengan memilin dan menjalin secara bersama-sama serat tumbuhan maupun hewan menjadi benang. Jadi serat itu kan masih pendek-pendek, belum menjadi benang, belum menjadi panjang. Nah, itu caranya dengan dipilin. Memintal itu dipilin. Bahasa lainnya kalau bahasa Jawa itu digabungkan kemudian dipelintir. Supaya apa? Supaya menjadi tali yang panjang. Yang biasa kita sebut dalam tekstil itu adalah benang. Nah, setelah menjadi panjang, itu berarti serat sudah mengalami tahapan pengolahan yang pertama, yaitu sudah dipintal. Sudah bukan menjadi serat-serat lagi, tapi sudah menjadi benang. Kemudian berikutnya adalah penggulungan benang. Dalam tahap ini, serat yang sudah dipintal menjadi benang digulung menggunakan alat penggulung benang. Kenapa harus digulung? Coba bayangkan saja ketika pintalan benang sudah menjadi panjang, tidak digulung, kira-kira nanti pada saat mau diolah atau diaplikasikan sulit atau tidak. Nah, ini untuk menghindari istilahnya keruwetan benang yang sudah jadi, maka harus digulung supaya nanti mudah dalam pengerjaannya. Berikutnya pencelupan warna. Proses pemberian warna pada benang dengan cara dicelupkan ke dalam wadah yang sudah diberi pewarna, kemudian dikeringkan. Kenapa harus diberi warna? Karena produksi atau produk atau kerajinan itu yang menarik adalah pada warnanya. Bisa kita modifikasi, kita bisa berkreasi dengan berbagai warna. Kalau hanya satu, itu nanti mungkin hasilnya bagus, tapi untuk nantinya kan kalau produksi itu tujuannya mau untuk dijual. Nah, nanti tidak menarik pembeli. Makanya setelah digulung itu diberikan pewarnaan dulu. Seperti itu. Supaya menarik ya, tujuannya diberi warna. Yang terakhir, penenunan benang menjadi kain. Apa sih itu menenun? Menenun itu adalah proses pengolahan benang menjadi kain. Penenunan pada dasarnya itu hampir sama, maaf ya typo, hampir sama dengan teknik menganyam, hanya menggunakan alat. Jadi tidak manual, hanya tangan saja, tapi menggunakan alat yang disebut lungsin atau lungsen dan pakan. Berarti itu tadi tahapan dari awal, yang baru potongan serat-serat, kemudian dipintal menjadi benang yang panjang, digulung, dicelupkan pada warna, yang terakhir adalah ditenun agar menjadi lembaran kain. Kalau sudah menjadi lembaran kain, akan lebih mudah bukan untuk dikreasikan menjadi produk kerajinan. Nah, setelah di sini itu belum berhenti. Nanti kalian akan dituntut untuk berkreasi, kalian mencari atau menumbuhkan inovasi. Apa yang belum ada di sekitar kalian bisa kalian olah. Jadi ini hanya sebagai dasar untuk kalian berkreasi. Kalian harus tahu tahapan-tahapannya. Sekarang masuk pada proses produksi kerajinan bahan serat. Nah, setelah serat itu dijadikan benang, itu tadi yang pertama ada menenun. Supaya apa? Supaya menjadi kain.
Yang pertama adalah menenun, kemudian selanjutnya menjahit, dan yang terakhir mengikat. Akan saya jelaskan. Tadi sudah dijelaskan menenun itu hampir sama dengan menganyam, hanya saja menggunakan alat bernama lungsen dan pakan. Pada berbagai daerah di Nusantara kan banyak sekali kain tenun. Itu tekniknya atau alatnya yang digunakan sama, lungsen dan pakan. Hanya apa yang dibedakan itu adalah hasilnya. Ragam hiasnya menyesuaikan ciri khas daerah setempat. Kain tenun daerah Kalimantan, daerah NTT, kemudian tenunnya Jawa itu beda. Yang beda apanya? Ragamnya. Ragam yang terdapat pada kain yang dihasilkan. Berikutnya adalah menjahit. Apa itu menjahit? Nah, kalau diuraikan seperti ini. Menjahit merupakan kerajinan tangan yang menggunakan jarum dan benang untuk mengikat atau menyambungkan sesuatu. Di sini ada banyak sekali ya macam-macam tusukan jahit, tapi di sini hanya saya sebutkan beberapa. Nanti kalian bisa cari sendiri. Yang pertama ada tusuk jelujur, kemudian ada tusuk tikam jejak atau balik, tusuk flanel, tusuk veston, tusuk balut, tusuk silang. Yang jelas masing-masing tusuk memiliki fungsinya masing-masing. Yang terakhir, apa itu mengikat? Mengikat adalah menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan bisa berupa simpul ataupun pola warna. Jadi macam-macam. Kalau makrame itu juga dengan cara mengikat, membuat simpul-simpul dari apa? Dari tali ataupun benang. Ketika sudah menjadi kain bisa nggak menggunakan ikatan? Bisa. Sangat bisa. Nanti kita akan explore lagi proses produksi pada pertemuan yang akan datang. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.